Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di video kali ini saya akan membalas ya. Jadi ada kemarin pertanyaan yang masuk ke video-video saya untuk membantu untuk menganalisis saham-saham yang mereka beli dan mereka juga menulis berapa atau di mana di mana mereka beli ya. Jadi di sini untuk kalian yang mau saya bantu untuk menentukan apakah kalian masih bisa hold ataukah harus cut loss dulu. Kalian harus menuliskan saham apa dan dibelinya di harga berapa. Jadi saya akan mudah untuk membantu kalian dan melihat berapa minus yang sudah kalian dapatkan ya. Oke. Sebelum lanjut ke sana, untuk kalian yang belum subscribe channel ini bisa subscribe terlebih dahulu dan nyalakan lonceng notifikasi kalian agar kalian tidak ketinggalan dari video-video yang akan saya upload ke depannya. Dan untuk kalian yang belum gabung di grup WhatsApp bisa klik di sini ya, otomatis akan gabung ke grup WhatsApp kami dan di situ kita bisa sharing bareng-bareng dengan member-member yang lain dan di sini semuanya gratis ya. Oke, lanjut aja untuk saham pertama yang ada pertanyaan kemarin dari Adi Hidayat. Ini Ustadz apa ya? Jadi saham LSIP ya. Oke, LSIP dia beli di harga 1370, hold atau sell. Oke, berarti 1370 itu di sini. 1370 dan harga saat ini adalah di harga 1360. Berarti dia saat ini sedang minus ya. Sedang minus sekitar 1%-an ya. Oke, jadi di sini untuk LSIP ini sendiri, secara trennya saham LSIP ini masih uptrend ya, di mana garis MA50 masih berada di atas garis MA200-nya. Walau di sini sebenarnya ini sudah pernah saya analisis ya untuk LSIP ini beberapa hari yang lalu mungkin, tapi nggak apa-apa, saya bantu aja karena ada permintaan. Nah, jadi di sini ada ini ya, candle-candle di sini sempat nge-breakdown garis MA50. Jadi bisa dibilang secara tren jangka pendeknya dia agak kacau sedikit. Nah, turun dan kemudian sudah retest di sini untuk menjadikan garis MA50-nya menjadi area resistennya dan kemudian dia lanjut turun tetapi masih tertahan di garis MA200-nya. Berarti secara tren jangka panjangnya belum patah ya untuk tren jangka panjang atau tren uptrendnya selagi candle-candle masih berada di atas garis MA200-nya. Nah, di sini juga ada area di mana area sini batas atasnya adalah di harga 1340 dan batas bawahnya adalah di harga 1310, di mana itu adalah area pantulan atau support sebelumnya. Nah, jadi seperti ini. Jadi saham LSIP ini bisa dibilang masih aman ya, masih aman untuk kita hold. Masih ada kemungkinan dia akan lanjut ke harga 1485 targetnya ya. Jadi kalau masuk di harga 1370 dengan target 1485 ada kemungkinan dapat sekitar 8,39%, di mana dia di sini sudah turun dan kemudian sudah muncul candle pantulan walaupun volumenya juga masih kecil ya. Oke, coba kita lihat, kita bantu dengan broker summary-nya. Oke, broker summary kemarin sudah ada akumulasi ya, sudah ada akumulasi di sini bisa kita lihat ada broker AK, BK dan BEKI yang akumulasi cukup banyak. Di sini ada AK ya sebanyak 7,1 miliar dan di sini asing net buy sebanyak 1,4 miliar. Berarti secara domestik ada akumulasi. Coba kita lihat dari transaksi asingnya. Oke, di sini asing juga masih konsisten akumulasi ya. Jadi di sini bisa dibilang asing itu dominan akumulasi dibandingkan dengan distribusi ya. Jadi di sini yang perlu kita waspadain adalah asing ya, dimana asing di sini punya cukup banyak barang. Kalau dia mulai distribusi ada kemungkinan dia akan candlenya akan ngejebol dari area supportnya. Tapi kalau seumpama asing masih lanjut akumulasi dan retail lokal juga masih akumulasi atau bisa dibilang secara domestik juga masih akumulasi, otomatis harganya akan lanjut naik ya. Dimana di sini saham ini ketika dia diturun dan sekarang sudah mulai ada akumulasinya. Dan kemudian di sini dari RSI-nya juga bisa dibilang dia sudah kembali mantul dan resisten selanjutnya adalah di area 50-nya, di mana area 50 sebelumnya menjadi area supportnya di sini ya. Oke, jadi masih ada kemungkinan saham ini masih naik ya, masih naik, tapi tetap aja kita batasi. Kalau seumpama dia nanti turun, kita bisa jual ketika dia menembus MA200-nya di sini, dimana di sini kita bisa keluar aja dulu kalau seumpama dia menyentuh harga 1300 ya dari saham LSIP ini. Tapi kalau seumpama nanti dia naik ya terserah ya, untuk targetnya mungkin saya bisa proyeksikan di harga 1485. Tapi kalau seumpama nanti
udah untung atau sudah pingin jual di 2% atau di 3%, ya juga saya juga nggak masalah. Jadi kalau untuk take profit kalian bisa tentukan sendiri, tapi kalau untuk cut loss saya bisa menentukan di mana kita harus disiplin cut loss ya. Oke, tapi kalau untuk profit kalian berdasarkan kepuasan kalian masing-masing aja. Tapi kalau sudah terbiasa dengan trailing stop, kalian bisa menggunakan trailing stop aja. Kalau dia misal sudah sampai atau sudah menembus garis MA50-nya, kita bisa pasang trailing stop. Jadi kalau seumpama dia menembus kembali, menembus turun ke bawah garis MA50, kita bisa langsung jual. Jadi trailing stop itu adalah automatic order ya. Itu di fitur kalau di yang menggunakan Mirai Asset itu ada, kalau setahu saya ada. Terus di iPod juga ada, terus di Ajaib juga ada kalau nggak salah. Oke, seperti itu ya. Jadi sini masih ada kemungkinan saham LSIP ini masih ada kemungkinan akan lanjut naik ya, dimana dia sudah turun-turun dalam dan sudah berada di area supportnya, dan tinggal menunggu sudah muncul candle pantulannya, sudah mulai ada akumulasi di sini, tinggal tunggu kelanjutannya aja. Tentunya kalau terumpama nanti dia pembalikan atau ngejebol lagi area support, yang kita wajib cut loss ya. Selanjutnya ada saham nasi. Nyangkut di harga 500, berarti 500 itu di sini. Dan sekarang harganya 270, berarti sudah minus 46,03%, berarti bisa dibilang sudah minus hampir 50% sendiri ya. Dimana kalau saham nasi ini sendiri bisa kita lihat, saham nasi ini saat ini sedang downtrend kuat ya, dimana dia di sini bisa kita lihat garis biru ini adalah resisten trendline downtrendnya, dan kemudian di sini ada garis MA50-nya, dan candle-candlenya juga semakin menjauh dari garis MA50-nya, walaupun di sini sudah mulai muncul pembalikan ya, dimana dia sudah mulai turun dan kemudian di sini hampir menyentuh area supportnya ini, dan kemudian dia sudah muncul candle pantulan ya. Jadi di sini kita jadi kalau untuk menurut saya di sini udah terlalu dalam ya, minusnya udah terlalu dalam. Kalaupun mau cut loss mesti sayang ya, mesti sayang. Nah, jadi di sini kita bisa awasi aja untuk saham nasi ini, dimana di sini bisa kita lihat di sini sudah mulai ada pola pembalikan ya, pola pembalikan atau pola reversal, dimana dia udah mendekati atau sudah mulai naik, dimana dia sudah mendekati garis resisten trendline downtrendnya ini. Coba kita lihat untuk saham nasi. Oke, kemarin ada akumulasi dari YB ya, YB akumulasi sebanyak 1,7 miliar. Kita lihat tanggal 10-nya. Tanggal 10-nya malah ada distribusi ya di sini. Oke, berarti tanggal 10-nya ada distribusi secara domestik, tapi tanggal 11 Mei ini sudah mulai ada akumulasi ya. Oke, jadi kesimpulannya kita bisa lihat aja dia di area-area resisten trendline-nya ini. Jadi kalau seumpama dia berhasil breakout, kita bisa hold dulu aja, kemungkinan itu akan terbentuk pola reversalnya atau pembalikannya. Tapi tentunya kita harus sabar ya. Jadi harus sabar di sini. Kalau dia sudah breakout dari resisten trendline downtrend ini dan bertahan di area sini, di mana area sini batas atasnya adalah di harga 308 dan batas bawahnya adalah di harga 294. Berarti kalau sumpah dia sudah berada di atas ini dan tidak ngejebol harga 294, berarti kita masih bisa hold. Ada kemungkinan itu adalah pola pembalikannya atau pola reversalnya. Nah, di sini juga kalau dari RSI-nya juga dia bisa kelihatan ya, di sini dia mantul dari area 30 dan ada kemungkinan dia akan lanjut ke area resisten selanjutnya di sini. Oke, jadi seperti itu ya. Tapi kalau seumpama nanti dia akhirnya ngejebol lagi area sini di harga 208 ini, dimana ini adalah area support sebelumnya, kita bisa keluar dulu aja ya. Jadi di sini kalau kita lihat di sini ternyata minusnya udah ke dalaman ya. Atau jadi saya kasih dua pilihan aja ya untuk cut loss-nya. Nah, untuk cut loss-nya kalau emang mau cut loss, kita mungkin di sini pilihannya ini ya, di area sini. Di sini di harga 254, di mana itu adalah area resisten sebelumnya, dan di sini juga menjadi area supportnya. Kalau semua 254 ini dijebol lagi, kita bisa keluar dulu aja. Atau pilihan keduanya di area sini di harga 208, di mana itu adalah area resisten dan area support sebelumnya. Jadi kalau dia ngejebol harga 208, kita bisa keluar dulu aja, di mana kalau dia ngejebol harga 208 ini berarti dia terkonfirmasi akan membentuk lower
lower yang baru lagi, dimana di sini lowernya sudah lebih pendek dibandingkan atau lebih rendah dibandingkan dengan lower sebelumnya. Jadi kalau seumpama dia ngejebol lagi area sini, jadi otomatis dia akan membentuk lower low yang baru lagi di sini. Berarti secara trennya dia akan semakin dalam trennya. Tapi kalau seumpama nanti di sini dia naik kuat, naik terus di sini dan kemudian dia berhasil breakout sekali dari area resisten trend downtrend ini dan berhasil bertahan di atas harga 308, berarti kita masih bisa hold terus, dengan ada kemungkinan dia akan terbentuk pola reversalnya dan akan kembali ke harga 574 ini. Oke, jadi seperti itu ya. Jadi masih bisa kita awasi aja di area-area sini. Jadi mungkin kalau saya buatkan skemanya ini seperti ini ya pergerakannya. Dan nanti dia naik dan kemudian retest di sini dan kemudian dia naik breakout dan kemudian retest lagi di area sini. Di area sini kemudian naik lagi dan retest di sini dan kemudian dia lanjut naik ke harga 578-nya dari saham nasi ini. Jadi biasakan ya, ini anggap aja nasi ini sebagai pelajaran. Jadi saya selalu bilang disiplinlah cut loss. Jadi beli di dekat-dekat support, dan kalau seumpama dia ngejebol area support, kita langsung keluar aja, berapapun itu minusnya kita keluar aja dulu, amankan aset yang udah kita dapat dan yang udah kita, maksudnya aset yang masih kita punya, dan itu lebih menjaga psikologis kita dibandingkan kita harus minus puluhan persen dan nggak tega untuk cut loss. Dimana kalau kita masuk 1 juta sendiri berarti kita minus 50%, berarti kita sudah minus atau kehilangan 500.000 sendiri. Nah jadi kalau kita masih minusnya kecil, kita masih lebih leluasa atau bisa dengan mudah kita mengembalikannya. Jadi misal seperti ini ya, jadi misal seperti ini, di kasus ini dia sudah minus sekitar 270 tadi ya. Oke, dia 270 ya, dia sudah minus sekitar 46,02%. Nah, untuk BEP aja kita membutuhkan perjuangan yang lebih banyak lagi. Nah, seperti ini. Nah, saat ini minusnya kan, kalau minusnya dari di harga beli sampai harga saat ini adalah 46,02%. Nah, jadi untuk mengembalikan ini minimal ke BEP aja kita membutuhkan kenaikan sebanyak 84,66%. Jadi lebih besar dibandingkan dengan penurunannya. Jadi makanya itu jadi kalian kalau seumpama ya tadi ya, beli dekat-dekat support dan cut loss ketika ketika sudah tembus dari area support berapapun itu persentasinya. Jadi misal ternyata baru 3%, tapi dia sudah ngejebol garis supportnya, udah keluar dulu aja, dibandingkan kita harus minus sebanyak 46% ini, dan kita harus untuk minimal ke balik modal aja kita membutuhkan sekitar 84,66%, lebih besar dibandingkan dengan persentasi kerugiannya ya. Oke, seperti itu ya. Selanjutnya ada BRMS. Oke, BRMS ini kemarin Senin baru atau BRMS hari Senin kemarin sudah saya analisis, dan ini juga ada yang minta lagi. Berarti kemarin ketika saya analisis itu dan kemudian ikutan beli ya di sini, dan kemudian ternyata harganya masih turun ya. Oke, masih turun. Di sini bisa kita lihat untuk BRMS ini sendiri bisa dibilang masih aman ya, dimana dia masih berada di jalurnya atau bisa dibilang masih berada di rutenya. Di sini dia masih berada di atas support trendline-nya ini, garis biru ini, dan juga masih berada di atas atau di area ini. Ini dimana area sini adalah area support dan resisten sebelumnya, dimana batas atasnya adalah di harga 216 dan batas bawahnya adalah di harga 204. Dan di sini juga masih ada garis MA50. Selagi dia belum menembus garis MA50, berarti trennya setelah jangka panjang saham BRMS ini masih aman, masih uptrend ya. Jadi di sini garis MA50 ini bisa kita jadikan rem. Kalau seumpama dia masih berada di atas garis MA50-nya, garis hijau ini berarti masih aman. Tapi kalau seumpama udah ngejebol juga, berarti kita bisa keluar dulu aja. Ya, seperti itu ya untuk saham BRMS ini masih oke ya. Kita lihat dari broker summary-nya. Nah, dari broker summary-nya sendiri kemarin ternyata ada distribusi ya. Di sini ada CC dan YP dan RG yang jualan sekitar 2 miliaran ya. Nah, tapi yang akumulasi ada BF sama ZP di sini.
Oke, dan asing juga kemarin net sell. Jadi secara broker summary-nya ada distribusi ya kemarin. Cuman kalau dari technical analysisnya di sini masih aman ya, masih aman, masih bisa terus kita hold kalau yang masih punya. Dan di sini juga kalau dari RSI-nya sendiri dia masih berada di area support 50-nya. Jadi kita tinggal tunggu aja apakah dia lanjut atau kembali mantul lagi ke atas ataukah dia akan ngejebol area 50-nya. Jadi kalau kesimpulannya, selagi dia masih berada di atas garis EMA 50-nya berarti masih aman kalau untuk kita hold. Nah, tapi kalau semua dia sudah ngejebol, kita bisa keluar dulu aja. Ada kemungkinan itu adalah indikasi awal saham ini akan bergerak downtrend ya. Oke, selanjutnya ada saham Sido. Nah, untuk saham Sido ini sendiri secara tren jangka panjangnya masih oke, masih uptrend di mana garis EMA 50 masih berada di atas garis EMA 200. Walau sekarang kabar buruknya candle-candle tetap masih bertahan di bawah garis EMA 50 dan EMA 50-nya dijadikannya untuk menjadi resistennya, di mana di sini dia sudah naik dan kemudian ketika mendekati garis EMA 50-nya kembali reject dan kemudian naik lagi dan kemudian menyentuh MA 50 dan kembali reject lagi. Oke, jadi seperti itu untuk saat ini. Berarti yang kita perlu perhatikan adalah garis MA 50-nya ini. Dan kemudian dia kemarin dia koreksi, bisa dibilang koreksi 1,60%. Nah, di sini untuk yang belum masuk di saham Sido ini bisa masuk ketika nanti dia sudah muncul candle pantulannya di area-area sini atau candle hijaunya, misal di harga 920 atau di harga 925 aja. Cut loss kita buat di satu tick aja di bawah garis MA 200-nya ya, di sini ya, di harga 890. Dan cut loss dan untuk take profit pertama kita adalah di sini ya, di garis MA 50-nya ini di harga 945 dengan presentasi 2,16%. Tapi kalau sumpama dia kuat, dia akan ngejebol garis MA 50-nya, dia bisa lanjut ke resistance selanjutnya di harga 980. Nah, jadi untuk kalian yang mau invest di saham Sido ini adalah momen yang tepat untuk kita masuk ya, atau momen yang tepat untuk kita yang kemarin mau tambah dana. Mungkin disinilah momen yang pas untuk kita masuk, dimana dia sudah berada di weakness-nya atau pelemahannya lagi, dimana itu adalah area support trend line-nya. Di sini adalah support trend line-nya. Dan sini juga ada pantulan support dan kemudian dia di sini adalah support trend line-nya lagi, dan sini juga ada berada di area sini ya, di mana area sini adalah area resisten dan area support sebelumnya. Oke, jadi seperti itu ya untuk saham Sido ini. Jadi di sini adalah waktu yang pas, tentunya kita tetap harus perhatikan ya, nanti kalau seumpama dia ngejebol dari supportnya ini. Kalau ngejebol dari supportnya ini berarti dia akan lanjut turun lagi ya. Di sini kita batasi aja di garis MA 200-nya. Kalau MA 200-nya dijebol lagi berarti dia akan terkonfirmasi akan terbentuk pola bearish yang sempurna, dimana di sini udah indikasi awalnya sudah ngejebol garis MA 200-nya dan pilihan terakhirnya adalah garis ngejebol MA 50-nya atau sudah ngejebol garis MA 50-nya. Itu adalah indikasi awalnya dia akan bergerak downtrend, dan indikasi terakhirnya adalah dia sudah ngejebol garis MA 200, berarti dia akan sudah terkonfirmasi akan lanjut bearish ya, atau pola uptrendnya akan berakhir di sini. Oke, seperti itu aja untuk saham, untuk 4 saham ini. Jadi tadi 3 requestan untuk dibantu analisanya, dan saham Sido ini bisa dibilang adalah tambahan aja. Di sini juga kalau dari RSI-nya sendiri saham Sido ini dia baru aja terbentuk pola dead cross ya, garis ungu motong garis kuning. Nah, jadi kita tinggal tunggu aja nanti di sini ya, apakah dia muncul candle pantulan ataukah lanjut merah. Jadi kalau lanjut merah kita jangan masuk dulu. Ada kemungkinan dia akan ngejebol area support trend line, dan nggak menutup kemungkinan juga kalau lanjut merah lagi dia akan ngejebol garis MA 200-nya ini. Coba kita lihat Sido. Oke, di sini Sido kemarin dijual asing ya, ternyata asing jualan sebanyak 2,26 miliar. Di sini Sido mulai didistribusikan ya oleh asing ya. Oke. Nah, di sini secara broker summary juga Sido sedang didistribusikan ya. Oke. Berarti jadi kita awasi aja nanti apakah sudah mulai ada akumulasi atau belum. Jadi di sini kita tandain aja dengan candlesticknya. Nanti kalau candlenya masih merah kita jangan coba-coba masuk dulu. Kita tunggu candlenya menghijau aja, kita tunggu aja di pantulan di area-area supportnya ini. Oke, seperti itu aja. Semoga video ini bermanfaat, dan jangan lupa untuk kalian yang menonton video ini bisa like dan komen di bawah kalau kalian punya requestan untuk saham-saham tertentu ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.